Saya akan presentasikan tentang menyempurnakan kelas model desain. Setelah menyelesaikan modul ini, Anda dapat memperbaiki atribut model desain, memperbaiki hubungan model domain, memperbaiki metode model domain, menyatakan konstruktor model domain, anotasi metode perilaku, dan membuat komponen dengan interface. Terus ini proses map-nya. Menyempurnakan atribut model domain melibatkan yang pertama, penyempurnaan metadata dari atribut, memilih tipe data yang sesuai, membuat atribut turunan, menerapkan enkapsulasi. Terus ini deklarasi atribut dalam UML kelas diagram. Ada nama, visibilitas, tipe, multiplisitas, nilai awal, sama constraint. Terus ini contoh menyempurnakan atribut metadata. Ini memilih tipe data merupakan pertukaran dari transparansi representasional, waktu komputasi, sama ruang komputasi. Dah, ada yang ditanyakan? Yang mau nanya. Apa? Siapa dulu yang mau nanya? Udah, gue deh yang nanya dah. Constraint dari menyempurnakan atribut metadata itu apa aja? Itu ada add only, terus frozen, sama changeable. Nih. Tuh. Ada lagi? Mau nanya dong, bagaimana cara menyempurnakan atribut model domain? Cara menyempurnakan atributnya di sini. Yang pertama, penyempurnaan metadata dari atribut, terus memilih tipe data yang sesuai, terus membuat atribut turunan, sama menerapkan enkapsulasi. Dah. Ini lagi dong. Terakhir. Wah. Ada suaranya nggak sih? Ada. Ada. Apa aja deklarasi atribut untuk menyempurnakan metadata? Ada nama, visibilitas, tipe, multiplisitas, nilai awal, sama constraint. Oke. Ya. Lanjut aja. Stop. Oke. Nah, selanjutnya ada memilih tipe data yang tepat. Di sini ada beberapa tipe data, yaitu string, long, phone number, character array, sama int array. Jadi string itu tipe data yang memungkinkan memerlukan pemetaan antara representasi UI dan representasi penyimpanan di database. Terus kalau long itu tipe data yang menghemat ruang. Terus kalau phone number itu objek nilai yang kelasnya mewakili data telepon. Terus karakter array itu tipe data yang mirip string dan tidak menambahkan nilai. Dan selanjutnya int array itu tipe data yang menghemat ruang tapi tidak transparan secara representatif. Lalu selanjutnya membuat atribut derivate, yaitu pada analisis Anda mungkin tidak mempunyai sebuah atribut yang kamu tahu bisa menjadi atribut derivate dari sumber lain. Nah, contohnya yaitu contoh kanonik adalah perhitungan usia seseorang dari tanggal kelahirannya. Contohnya bisa dilihat di gambar. Nah, selanjutnya ini ada applying encapsulation. Untuk mengapply encapsulation ada 3 langkah, yaitu yang pertama membuat semua atribut menjadi private, lalu yang kedua tambahkan metode mengakses public untuk
semua atribut yang terbaca. Lalu yang terakhir tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang bisa ditulis. Lalu selanjutnya ini adalah contoh dari sebuah encapsulation. Selanjutnya memperbaiki hubungan kelas. Tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi kelas. Nah, ada beberapa perincian, yaitu desain biasanya membahas perincian yaitu tipe, direction of traversal, qualified association, declarative association management method, sama resolving many-to-many association, resolving association class. Nah, ini ada tipe relationship, ada 3, yaitu association, aggregation, sama composition. Hubungan-hubungan ini menyeratkan bahwa objek terkait entah bagaimana terkait pada objek aslinya. Nah, ini yang terakhir, association, hubungan semantik antara dua atau lebih pengklasifikasi yang menentukan koneksi di antara instance mereka. Nah, ada yang mau bertanya nggak? Mau nanya yuk. Apa? Bedanya tipe data string sama char itu apa ya? Nih, bedanya string sama char. Karakter array itu jadi string itu sebuah objek yang tipe datanya sebuah tipe data yang dapat menyimpan satu karakter aja. Kalau misalnya yang karakter array itu dia tipe data sama seperti string, tapi dia itu bisa terdiri dari kumpulan beberapa karakter, gitu. Ada lagi? Ayo dong kok. Ya. Langkah mengapli encapsulation gimana caranya? Oh, langkahnya. Nih. Ya. Nah, ini langkahnya untuk mengapply encapsulation. Jadi yang pertama buat atribut menjadi private atau visibility. Terus yang kedua tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang terbaca. Terus yang ketiga tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang bisa ditulis. Mau nanya dong, direction of traversal itu apa? Oh, nah ini direction of traversal itu itu sebenarnya seperti association juga. Cuman association ini dia menghubungkan langsung ke suatu objek. Jadi contohnya itu seperti kayak navigasi, seperti itu. Udah. Ada lagi? Udah. Udah. Lanjut aja. Lanjut ya. Ya, selanjutnya komposisi. Suatu bentuk agregasi yang mengharuskan turunan bagian dimasukkan paling banyak satu komposit pada satu waktu dan bahwa objek komposit bertanggung jawab atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagian, menurut OMG halaman 540. Di sini bisa lihat sendiri seperti apa bentuknya. Navigasi. Panel navigasi menunjukkan arah transversal objek saat runtime. Di sini terdapat implisit, eksplisit, dan eksplisit undirectional. Navigasi. Terkadang dalam analisis Anda tidak tahu ke arah mana perangkat lunak perlu menavigasi asosiasi. Masalah ini harus diselesaikan dalam desain. Seperti ini, asosiasi berkualitas. Dalam asosiasi one-to-many atau many-to-many sering berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses elemen tunggal dalam asosiasi. Bisa dilihat sendiri, di sini ada relationship-nya. Metode relationship, metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Ada 3 kasus, one-to-one, one-to-many, dan many-to-many.
Hubungan satu ke satu memerlukan variabel instance tunggal. Metode relationship. Hubungan one-to-many membutuhkan penggunaan koleksi. Ya, seperti itu. Menyelesaikan relationship many-to-many. Mengelola many-to-many asosiasi adalah tantangan pertimbangan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain. Sudah ya? Ada yang ingin bertanya? Yang mau nanya? Ada yang mau nanya nih? Nah, dong. Komposisi itu apa sih? Oh, komposisi. Nih, komposisi. Menurut OMG halaman 540, suatu bentuk agregasi yang mengharuskan turunan bagian dimasukkan paling banyak satu komposit pada satu waktu dan bahwa objek komposit bertanggung jawab atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagian. Udah kok, itu. Oke, thank you. Siap. Lagi nggak? Mau nanya dong. Ya. Panah navigasi itu ada berapa? Ada 3 aja. Implicit bidirectional, explicit bidirectional, explicit unidirectional. Kayak gini nih. Ya. Udah. Ada lagi nggak? Nanya dong, macam metode relationship tuh ada berapa? Ada 3. One-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Udah ya? Lanjut aja kali ya? Lanjut. Nama saya Zaki Rata, saya akan melanjutkan presentasi. Menyelesaikan hubungan banyak ke banyak. Mengelola asosiasi banyak ke banyak ini merupakan suatu tantangan atau challenge. Pertimbangan untuk membatalkan persyaratan pada waktu desain. Menyelesaikan banyak ke banyak asosiasi. Jika asosiasi banyak ke banyak harus dipertahankan, Anda kadang-kadang dapat menambahkan kelas di antaranya yang mengurangi asosiasi banyak ke banyak tunggal menjadi 2 asosiasi satu ke banyak. Berikut merupakan contohnya. Menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi hanya bisa ada dalam model analisis. Itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram di desain. Atau kelas asosiasi dapat ditembakkan di antara 2 kelas utama. Di sini kelas utamanya itu ada analisis dan desain. Metode penyempurnaan. Metode diidentifikasi selama alur kerja berikut. Yang pertama itu ada analisis CRC yang menentukan tanggung jawab. Yang kedua ada analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas layanan. Yang ketiga ada desain yang mengidentifikasi metode aksesor dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Ada juga jenis model lain. Yang pertama itu adalah manajemen objek, yang kedua menguji unit, dan ketiga pemulihan inverse dan operasi gratis. Di sini ada sintaks dari metode penyempurnaan, contohnya. Terus ada anotasi metode perilaku. Anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Mendeklarasikan konstruktor. Konstruktor menginisialisasi objek dan sintaks yang mirip dengan metode. Lalu ada meninjau coupling. Idealnya model harus memiliki coupling terendah sambil mempertahankan FRS dan NFRS. Lalu ada meninjau kohesi. Idealnya suatu model itu harus memiliki kohesi tertinggi. Berikutnya, membuat komponen dengan interface. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan antarmuka yang disediakan dan diperlakukan dengan baik. Lalu, panah ketergantungan tidak diperlukan jika Anda menggunakan notasi antarmuka yang diperlukan. Namun, Anda dapat menunjukkan panah seperti yang diilustrasikan dalam contoh berikut. Ringkasan dari modul 13 ini adalah selama alur kerja desain, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi.
Yang kedua, model ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut: atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode dengan menggunakan anotasi. Yang ketiga, kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan kopling terendah. Yang keempat, kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen kohesif dengan antarmuka yang teridentifikasi dengan baik. Ada pertanyaan? Mau nanya dong, Jak. Ya. Apa? Bagaimana cara mempertahankan asosiasi banyak ke banyak? Kan asosiasi banyak ke banyak. Nah, asosiasi banyak-banyak itu, untuk mempertahankannya itu kita kadang-kadang harus menambahkan kelas di antara yang untuk gimana? Anda kadang-kadang dapat menambahkan kelas di antaranya untuk mengurangi asosiasi banyak-banyak tunggal menjadi satu ke banyak. Seperti contohnya kayak gini. Oke. Ada yang nanya lagi? Mau nanya dong, Ya. di mana aja metode dapat diidentifikasi? Metode-metode dapat diidentifikasi di... Nah, metode itu dapat diidentifikasi di analisis CRC yang menentukan tanggung jawab, terus analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas, dan desain yang mengidentifikasi metode aksesor dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Gitu. Oke, thank you. Ya. Mau nanya dong, gimana cara buat model yang ideal berdasarkan kopling sama kohesi? Model yang ideal itu yaitu memiliki kohesinya itu, koplingnya itu terendah. Nah, sedangkan kohesinya itu tertinggi gitu. Di situ modelnya jadi ideal. Ada yang nanya lagi ya? Oke. Ada sekian aja presentasi dari modul 13 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.